Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwan wal ahfad fiddin rahimani wa rahimakumullah. Awalan ala hadal majlis aqulu baina dhuhranaikum usikum wa iyaya bitaqwallah. Li'anna Allah qad qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah majelis taklim Manahilul Ulum Ad-Diniyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Jumat malam Sabtu, seperti biasa kita akan melanjutkan tradisi ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Mudah-mudahan kajian yang kita lakukan setiap Jumat malam Sabtu pada Isya ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sambil menunggu yang belum hadir, mudah-mudahan malam hari ini yang hadir banyak karena ini pas terang benderang. Kita bersyukur bahwa malam hari ini kita memasuki malam kedua bulan Dzulhijjah. Tadi malam adalah malam pertama, sekarang malam kedua. Yang insya Allah ada dua jenis ibadah yang sudah bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Mulai dari puasa, bagi yang sudah memulai ya. Saya belum. Saya insya Allah nanti puasanya hari Jumat dan Sabtu insya Allah. Tarawiyah dan Arafah. Tarawiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah, Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Sabtunya insya Allah saya sholat Idul Adha insya Allah. Maka mulai dari kemarin tadi ya, itu sudah boleh untuk berpuasa sunnah ya, walaupun belum banyak yang melakukannya. Dan sejak tadi malam begitu masuk maghrib, kita sudah bisa beribadah pula dalam bentuk mencegah diri kita dari memotong rambut dan kuku. Sepele rupanya memang, hanya tidak mencukur rambut dan kuku ya. Tapi hal yang sepele ini kalau diniati bismillah dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah ya, maka itu menjadi ibadah. Ya, sama-sama kita membiarkan rambut gak dicukur, sama-sama kita tidak memotong kuku. Tapi kalau nggak diniati ibadah, ya nggak bernilai ibadah. Tapi manakala itu kita niati ibadah dalam rangka meniru Rasulullah, itu menjadi bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Maka bismillah, bagi yang belum niat, mulailah niat hari ini. Niat insum tidak memotong rambut dan kuku dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga ini menjadi ibadah tersendiri buat kita sekalian. Allahumma amin. Salam, monggo. Ini sambil menunggu yang lain memang sengaja. Mungkin Pak Irwah Tanrowi dari ini. Beri Pak Irwah. Memang ada 5 macam ibadah yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Ya, karena kita tidak sedang berhaji ya, maka ada 5 ya. Jadi yang pertama tadi adalah puasa sunnah, yang kedua tidak memotong rambut dan kuku, lalu yang ketiga nanti adalah takbiran, lalu yang keempat adalah sholat Idul Adha, lalu yang kelima adalah kurban. Nah, itulah 5 ibadah yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, yang itu secara spesifik memang diberitakan dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ya, mudah-mudahan dari sesungguhnya dari 6 ya plus haji ya.
Mudah-mudahan 1, 2, 3 atau berapa yang bisa kita lakukan. Haji jelas kita jelas tidak ya. Dari 6 ini kan ada 6 macam ibadah Dzulhijjah. Haji jelas kita tidak melakukannya ya. Lalu yang kedua tadi itu mencegah tidak memotong rambut kuku, kita niati. Nah, ini kita satu poin ya. Lalu yang ketiga puasa, mudah-mudahan kita puasa semua. Ini poin kedua, sudah dapat 2 poin lah ya. Lalu kemudian kurban ya, ada yang kurban, ada yang tidak lah ya. Lalu takbiran insya Allah ya kita dapat lah ya. Takbiran masa yang ada orang takbiran canong ya. Ya. Lalu Idul Adha saya kira dapat poin ya. Ya dari 6 ini kita berapa ini yang pasti ini? 4 ya. Ya minimal 4 lah. Minimal 4 ya. Jadi enggak 6 ya 5, enggak 5 ya 4 lah. Kalau kurang dari 5 ya, kurang dari 4 ya sayang lah ya. Minimal tadi itu niat tidak memotong rambut dan kuku, ibadah 1, lalu puasa sunnah, kemudian takbiran, Idul Adha, minimal 4 lah. Nah, kurban memang tidak semua orang bisa, tidak semuanya mampu. Haji memang kita nggak ada yang haji sekarang. Ya minimal 4 lah. Nah, mudah-mudahan minimal 4 ini kita lakukan dalam rangka bulan Dzulhijjah. Dan kata para mubaligh itu kan mengatakan bahwa ibadah di bulan Dzulhijjah ini kan pahalanya sangat besar itu di awal bulan Dzulhijjah. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan lah itu saja. Ya itu hanya sebagai pengantar dalam rangka menunggu yang baru datang. Ya. Mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Yang kitabnya kuning halaman 14 bagian paling bawah ya, menjelang bawah ya, pas faraon ya. Ya. Seperti biasa nanti yang akan memandu kajian ini adalah Ustadz Muhammad Rifki Ridho LC. Pada silakan dan mari kita buka dengan membaca Al-Quran Ibtighai mardatillah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dari mulung lah sini maju tadi kan. Bok sesak. Mulai macam mulai. Pakai mulai. Mulai. Makatan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menunda-nunda sholat kalau tidak niat ajam tadi ya. Ajam tadi ya. Mau sholat tapi menunda waktu kan, tapi kita sudah niat. Ya. Apa betul? Seandainya kita akan menunda waktu pada waktu pagi, tapi dia tidak meniatkan sholat yang boleh setengah 2. Jadi yang tanpa niat aja tadi dia nggak pernah kita bermaksiat. Iya betul. Apa itu betul katanya? Iya betul. Tapi kalau seandainya kita ajam, alasannya barangkali yang diperbolehkan kita ajam menunda waktu sholat. Pada waktunya kita ada. Mungkin kalau kita baru saja pulang niat, apakah itu boleh ngajam? Artinya menunda waktu nanti raja kesel misalnya. Boleh. Boleh. Jadi kenapa? kriterianya itu waktu-waktu yang boleh ditunda itu kira-kira macam-macam. Semua waktu itu boleh ditunda dengan catatan jangan sampai menunda sampai batas akhir waktu sekiranya sholat di dalam waktu tersebut tidak cukup. Kata sungkatan ya. Jangan sampai mepet lah. Kita yang penting nantilah saya sholatnya masih capek, itu boleh. Bahkan itu harus demikian. Kenapa? Menurut sebagian ulama, kenapa itu harus ada azam demikian? Agar dia itu tidak dikatakan sebagai orang yang mengingkari kewajiban sholat. Makanya azam itu ada azam khos. Ini di sini adalah azam secara khusus karena ini mengarah kepada satu tindakan ibadah tertentu. Ada azam secara umum. Azam secara umum itu azam ketika orang balik, maka dia harus azam. Saya sudah balik, maka saya akan menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadaku. Ini namanya azam.
meskipun tidak sekarang saya tidak sempurna, insya Allah lain waktu insya Allah akan sempurna. Ini namanya azam am. Nggih, azam am itu wajib, kalau azam khos ini sunnah. Jadi ini tidak wajib. Lah faedahnya apa? Lah kalau ini sunnah kan harus ada harus ada faedahnya. Faedahnya kalau panjenengan itu azam, misalkan sholat duhur capek, aduh nantilah saya insya Allah ini masih agak capek, nanti saya sholat jam 2-an. Kalau panjenengan sholat jam 2, ternyata panjenengan meninggal sebelum sholat, maka tidak dikatakan sebagai orang yang maksiat. Jadi lam yamut asian, jadi tidak meninggal dalam keadaan maksiat, atau la yamutu asian. Benten kalau ada orang misalkan sholat duhur ya ora ana azam, ora ana karep sholat jam piro, ternyata meninggal, maka dia dikatakan yamutu asian, meninggal dalam keadaan maksiat. Ini kan ilmu penting. Jadi monggo lah, ya namanya orang itu kan kadang capek, terkadang apa. Maka diusahakan ketika datang waktu sholat itu harus punya azam, saya nanti sholat jam 2. Oke? Nah ini supaya nanti barangkali terjadi sesuatu yang secara mendadak tidak dihukumi tadi. La yamutu asian. Kan penak, nggih. Bahkan di dalam fikih wa in mutamakkinan wa in mumkinan. Meskipun sebenarnya kalau dia sholat juga bisa gitu. Tapi yang penting azam itu di situ. Jadi nanti itu kalau orang mengakhirkan dengan azam sama orang yang mengakhirkan tanpa azam itu tadi untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Ya, maka ada yang mata asian, ada la yamutu asian. Itu perbedaannya di situ. Dengan azan azam dulu gitu. Dengan azan azam. Oke. Nanti dia dapatnya dekat masjid jamaah azan, nanti dulu harus sampai. Mentani komat. Yang penting ada azamnya. Gini kan, ini termasuk bagian pengetahuan penting ya. Yang barangkali Pak Handoko ini kan sedang sibuk melayani karyawan, tanggung ya sekolah dan nih kieh ngeragatnya kieh disit, ya boleh gitu ya. Jadi fikih itu sangat simpel sebenarnya kalau kita mengetahuinya. Maka orang-orang yang terlalu kolot itu ya meskipun bagus tapi sebenarnya mempersulit. Bagus kan sholat jamaah di awal waktu, semua pekerjaan ditinggal, itu bagus. Ya, tetapi itu mempersulit keluasan agama yang sebenarnya itu ada di mana-mana. Maka caranya terkadang justru orang yang ya kayak gitu ya, kelihatannya itu memang terkadang agak sedikit semprau tuh jomo jadi jombloro ya. Tapi dipikir-pikir nyongke ahli fikih nyong ngerti jamaah jam piro bae sesuai dengan keadaan saya kon jadi apa ya beragama kok dipersulit ya. Nah ini tapi itulah yang saya dari dulu sering mengatakan bahwa fikih itu adalah solusi. Jadi agama itu memang betul-betul tidak pernah membebankan sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Tetapi catatan umum bahwasanya sholat jamaah di awal waktu itu jauh lebih baik daripada sholat jamaah di akhir waktu. Ini kan seolah-olah karena memang wajibnya wajib puasa, berarti kan ini diarahkan kepada orang yang misalkan tidak memungkinkan jamaah di awal waktu, atau memang dalam kesibukan tertentu, atau terikat dalam suatu pekerjaan. Nah, maka solusinya ini. Jadi ini adalah solusinya. Bukan untuk dipraktekkan setiap hari. Subuh olah madenawan sitik.